Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan. Kemarin kita sudah eh, membuat sebuah framework untuk fungsi-fungsi database ya. Terus kita sudah membuat query buildernya. Jadi nanti kita akan gunakan query builder ini untuk proses dalam PHP login atau proses login ya. Ya. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi login dengan menggunakan PHP. Ada beberapa yang harus kita lakukan nanti ya. Yang pertama itu nanti kita akan buat dulu formnya, lalu kita lakukan buat proses cek loginnya, terus nanti bagaimana kita harus mengkonversi password yang kita buat itu agar tidak terlihat di dalam database. Lalu nanti bagaimana setiap halaman itu bisa mendeteksi apakah kita sudah login atau tidak. Ya. Nah, yang pertama kita akan coba lakukan itu adalah kita buat dulu sebuah halaman formnya. Untuk itu saya di sini sudah membuatkan sebuah folder ya. Saya akan buatkan di sini. Saya akan buat dulu formnya. Kita buat dulu HTML5. Saya buat di sini title-nya login saja ya. Lalu H1 form login. Lalu kita buat formnya. Metodenya jangan lupa ini harus post ya. Lalu actionnya saya set jadi PHP self saja ke server. Jadi biar dia nge-redirect ke halaman ini saja ya. Jadi tidak usah diarahkan ke proses yang ke halaman yang lainnya. Jadi kita akan eksekusi di halaman ini saja. Selanjutnya kita buat dulu formnya. Kita hanya butuh 2 input ya. Yang pertama itu adalah username. Input type text name username. Kita set require. Ini kita close str-nya. Sisanya saya akan copy saja. Untuk yang satu lagi yaitu kita akan buat input untuk password. Inputnya kita set password dan name-nya itu adalah password. Terakhir itu adalah untuk submitnya ya. Nah, kita refresh dulu. Oh, ini belum. Tadi kita masukkan ke autentikasi ya. Nah, ini sudah selesai untuk halaman loginnya. Jadi kita sudah buatkan seperti ini. Ini belum ada apa-apa ya, belum bisa diarahkan kemanapun. Ya. Nah, ini kita sudah buat. Selanjutnya nanti kita akan buat sebuah kelas. Kita akan buat kelas untuk login ya. Nah, sekarang kita coba buat dulu kelas loginnya. Kelas login. Saya akan buat sebuah variabel untuk menghubungkan dengan database-nya. Nanti kita
proses database-nya disimpan di dalam variable db ini ya. Kita buat dulu construct ya, construct, lalu kita akses nanti database. Jadi query buildernya kita simpan di dalam db-nya, cuma kita belum require ya, require one saja. Database ini arahkan saja ke file query builder yang sudah kita buat, karena saya menggunakan .2 strip ini karena file database-nya tidak berada di dalam folder autentikasi, jadi berada di luar. Jadi saya harus akses dulu .2 ini biar ke up foldernya dulu, baru dia bisa mengakses filenya ya. Ini sudah. Lalu nanti kita buat sebuah function check login, ini untuk melakukan pengecekan dari ketika halaman form ini diakses ya. Jadi ketika nanti user ngeklik sudah mengisi form ini lalu ngeklik, nanti prosesnya itu akan melakukan pengecekan di fungsi check login ini ya. Agar fungsi ini nanti kita akan buatnya secara otomatis ya. Jadi ketika halaman login ini dipanggil, dibuatkan objeknya, maka check login ini akan dijalankan. Cuma agar si halaman login ini tidak terus-terusan diakses, makanya kita harus buat sebuah kondisi seperti ketika halaman login ini, apakah halaman login ini disubmit atau tidak ya. Caranya kita bisa menggunakan isSet ya. isSet post itu adalah login. Kenapa isSet post? Ini adalah untuk mengecek dari yang ini. Jadi yang fungsi submit ini kan namanya login ya. Jadi ketika ini sebagai identifikasi kalau form tersebut memang sudah di post atau sudah dikirim ya. Jadi kita harus melakukan pengecekan apakah form tersebut sudah dikirim atau tidak. Saya akan buat sebuah variabel agar lebih mudah aja sebenarnya. Post username dan password ini pas ya, login, username dan password. Lalu kita cek ini sudah kita buat. Lalu saya akan nanti harus mengambil data dulu ya, melakukan pengecekan result this db table. Oh ya, kita akan buat di table user di mana username sama dengan user, kita hanya tampilkan satu baris saja ya. Sebelum saya lebih lanjut lagi, nanti kita harus siapkan dulu sebuah tabel. Ini saya sudah siapkan dengan tabel user dengan beberapa field, ada 3 di sini, ada username, password dan nama. Untuk username ada varchar-nya 100, password varchar-nya 60, nama varchar-nya itu adalah 100. Jadi kenapa password ini ada 60? Ini adalah sebenarnya minimal karakter. Nanti kita akan menggunakan yang namanya PHP hash ya. Jadi minimal karakter yang dibutuhkan itu adalah 60 sebenarnya, atau 40 saya lupa. Tapi yang mau 255 pun nggak jadi masalah ya. Ini hanya saya mengambil batas minimalnya saja. Fungsi result ini dia akan melakukan pengecekan apakah user yang diloginkan tadi, yang di set yang dikirim dari form itu datanya itu sudah ada atau tidak ya. Jadi dia akan melakukan pengecekan dulu. Kalau misalkan if result artinya data tersebut sudah ada. Kalau misalkan data tersebut sudah ada,
Nanti kita akan melakukan pengecekan password hashnya di sini. Ya, kalau misalkan tidak ada, nah kita akan melakukan outputnya. Kita langsung tampilkan output saja. Header location, nanti kita arahkan ke section success saja deh, seperti ini ya. Oke, ini sudah, tapi nanti kita buat dulu yang section successnya. Oke, kita buat dulu sebagai endpoint dari loginnya, section success.php. Kita buat halaman HTML saja di sini. H1. Selamat datang misalkan ya. Dah, seperti ini aja dulu. Ya, jadi ini sudah dibuatkan. Jadi ketika ini sudah selesai, loginnya baru kita nanti diarahkan ke session success ini. Oke, ini saya coba hapus beserta dengan loginnya. Oke, kita coba lakukan pengecekan ya, apakah bisa atau tidak. Ini admin ya, admin passwordnya 12345. Kita login. Nah, ini sudah ya. Ini sebenarnya sudah ngedirect, sudah benar. Kalau misalkan kita salah, nah ini belum ada, berarti kita harus buat ketika fungsi salahnya di password verify. Nah, berarti di sini ya, else kita buatkan di sini aja, username atau password salah misalkan ya. Kita coba. Nah, ini username tidak terdaftar karena username tidak ada. Coba kita admin, lalu passwordnya kita salahkan, username atau password salah, atau juga username atau password salah aja ya. Nah, sudah. Jadi sudah kita buat. Oke, selanjutnya itu adalah tadi kita sudah hash, sudah dibahas, password hash sudah dibahas. Yang selanjutnya itu adalah fungsi dari session ya. Session itu apa? Nah, session itu si PHP-nya atau di servernya itu akan menyimpan sebuah data hasil dari login tadi. Artinya nanti session tadi itu akan digunakan apakah halaman, misalkan halaman tersebut itu butuh login untuk bisa diakses. Nah, jadi dengan menggunakan session kita akan melakukan pengecekan apakah user yang mengakses halaman tersebut dia sudah berhasil login atau tidak. Kalau misalkan belum berhasil login, maka dia akan diarahkan kembali ke halaman login. Kalau misalkan dia sudah berhasil login, maka dia akan bisa mengakses halaman tersebut. Anggap saja untuk yang section success ini hanya bisa diakses oleh user yang hanya bisa atau sudah berhasil login ya. Artinya gini, di sini kan saya coba akses session login ya, session success-nya. Ini saya tidak perlu login pun, ini saya sudah berhasil masuk ke halaman session success ini ya. Yang kita inginkan adalah halaman session success itu hanya bisa diakses ketika kita sudah berhasil login ya. Jadi kita akan buatkan session di sini untuk pengecekan apakah usernya sudah terautentikasi atau tidak. Kita mulai di halaman login ini ya. Yang akan kita buat di sini itu adalah membuat atau memulai sessionnya. Untuk membuat sebuah session
dengan menjalankan fungsi yang namanya session start ya. Jadi halaman login ini dia akan menjalankan sessionnya di sini ya. Nah, yang ini baru dijalankan aja, tapi belum sama sekali belum dibuat. Yang harus kita buat itu adalah di ketika password verify-nya itu bernilai true ya. Nah, di sini kita akan buatkan sebuah session yang nantinya session ini akan dikirim ke halaman manapun untuk dilakukan pengecekan apakah session tersebut sudah tersedia atau tidak. Yang akan saya buat di sini adalah session username sama dengan user ya. Jadi session username ini akan menyimpan data yang isinya itu adalah username ya. Kenapa hanya username? Ya, nanti tinggal kita panggil aja dengan menggunakan fungsi database untuk memanggil keseluruhan datanya. Itu akan lebih mudah ya. Makanya di sini kita hanya untuk menyimpan kuncinya saja ya. Username ini adalah kunci untuk dibawa kemana-mana agar dia bisa masuk akses ke halaman manapun yang memang membutuhkan session. Selanjutnya di halaman login form, oke, kita masuk ke session success saja dulu di sini. Di sini pun kita harus bisa melakukan pengecekan apakah si halaman tersebut ini si session itu sudah aktif atau tidak ya. Oh iya, saya lupa. Kita harus membuat sebuah kelas pengecekan untuk sessionnya. Session.php kita akan buat dulu kelas sessionnya. Sebentar. Require once kita akses database-nya ya. Kelas session. Okay. Public function construct. Di sini harus dibuatkan dulu ininya. Variabelnya sama seperti yang ada di login db. Kita muat semua konstruktor db ini database di variabel db new database. Karena ini fungsi session, kita akan mulai fungsi sessionnya di sini. Start session. Lalu nanti kita akan buat fungsi check session untuk melakukan pengecekan apakah sessionnya sudah ada atau tidak ya. Makanya di sini kita buat function check session ya. Yang kita cek itu adalah dari username-nya ya, karena tadi yang dibuat di sini saat kita login itu adalah kita hanya membuat satu session aja yang namanya itu adalah session username ya. Berarti di sini user sama dengan session username ya. Nanti kita akan melakukan di sini. Lalu kita lakukan result. Kita panggil datanya table user where username user itu kita hanya menampilkan satu halaman saja, satu row saja, jadi kita gunakan first. Oke. Saya lupa, nanti saya buat dulu di sini satu variabel public login user. Ini akan menyimpan nama di sini ya. This login user sama dengan result nama.
Nanti yang kita tampilkan itu yang ini ya, yang nama, bukan username ya, hanya namanya saja. Oke, ini sudah kita buat dulu untuk check sessionnya. Yang kurangnya kita cek dulu seperti ini dulu ya. Nah, lalu di halaman function sessionnya ini kita akan melakukan pengecekan require once untuk session.php, lalu nanti secara otomatis akan dijalankan ya, session sama dengan new session. Session sudah, database ini sudah dijalankan secara otomatis ya. Check session. Berarti kita coba akses yang halaman tadi, session ininya ya, session suksesnya. Untuk database, oke, mana nih? Database not found, session line 12. Oh iya, database, refresh, automate function, start session, N14 ini oh iya salah, session start harus kebalik. Oke, kita refresh, undefined index username, ini sudah, tapi di sininya belum ke ini ya. Online 21 yang ininya sebentar, online 21 biasanya username memang belum kebentuk, jadinya jadi error seperti ini ya. Nah, untuk mengembalikannya gunakan sebuah ini ya, is set session username ini sudah terbentuk atau tidak. Kalau misalkan sudah terbentuk, yang ini kita masukkan ke bagian yang sebelah sini. Kalau misalkan dia memang belum terbentuk, maka kita arahkan ke halaman login form saja ya, seperti ini ya. Coba kita refresh. Nah, ini dia akan kembali. Jadi kalau misalkan kita cek lagi session sukses, nah dia bakal tetap kembali ke halaman login karena tadi tidak bisa diakses ya untuk si halaman session suksesnya. Jadi karena belum ada sessionnya ya. Nah, kalau misalkan kita akses di sini,
Kita coba login dulu, yaitu admin 12345. Nah, ini baru dia bisa ya, baru dia bisa masuk karena session startnya udah dibuat. Nah, untuk menampilkan namanya, misalkan tadi itu kita akses login user kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat dulu. Login user, dari refresh. Nah, ini ada namanya muncul ya, nama dari yang punya sessionnya ya. Nah, ini masih belum selesai, masih ada masalah karena ketika kita sudah berhasil login, kita masih bisa mengakses yang namanya itu adalah login form ya. Harusnya ketika kita sudah berhasil login, ini login form ini nggak usah bisa diakses. Takutnya nanti, artinya saat kita sudah login, kita bisa mengakses ke login form, kita login lagi, artinya yang sebelumnya itu sudah malah kita istilahnya sudah ditimpa lah sessionnya ya, karena kita melakukan login baru, artinya login session yang sebelumnya itu tidak dihancurkan dulu ya. Itu sebenarnya kurang baik. Nah, makanya kita akan melakukan pengecekan di sini agar si session ini bisa berjalan. Ketika kita session sudah aktif, halaman form login ini tidak bisa diakses ya. Kita gunakan sebuah pengkondisian di sini, if is set session. Tadi yang sudah kita buat itu adalah username ya, username. Ketika session username sudah terbentuk, maka kita arahkan ke halaman session success.php ya. Kita coba refresh. Nah, dia akan diarahkan lagi kembali ke halaman session success. Kalau misalnya kita coba akses lagi dari URL-nya, form login, salah, kembali login form, ini dia tetap tidak akan bisa diakses sebelum sessionnya itu hancur atau kita destroy-kan ya. Nah, yang harus kita lakukan di sini adalah kita akan membuat sebuah fungsi untuk keluar dari sessionnya ya, yaitu adalah yang biasa kita sebut sebagai fungsi logout ya. Di dalam fungsi section ini kita akan buatkan sebuah form method post, actionnya kita tetap arahkan ke server sendiri ya, php self. Oke. Lalu nanti kita buatkan sebuah input type submit, name-nya logout, value-nya logout. Nah, ini sudah ada ya. Kita tinggal buat sebuah fungsinya, fungsi logoutnya di halaman session ini. Jadi kita secara otomatis saja kita jalankan ya. Function logout, jangan lupa kita gunakan pengondisian ketika logoutnya memang betul-betul sudah dijalankan ya. Session destroy ini untuk menghilangkan, untuk menghancurkan session keseluruhan ya. Kalau session destroy itu untuk secara keseluruhan. Setelah itu kita arahkan kembali ke halaman login form. Oke. Session logout sudah, kita coba. Ketika kita logout, dia akan kembali lagi ke halaman login. Ketika kita coba akses halaman session success-nya, section success ya,
Ini balik lagi ke halaman function login ya. Berarti logo tadi itu sudah berjalan. Ini sudah logot sudah ya. Ini untuk halaman loginnya ini sudah selesai ya. Oke. Yang selanjutnya ini login ini sudah selesai. Yang harus kalian saya rasa ini untuk login ini sudah selesai. Kita sudah buatkan form login, kita sudah buatkan proses session, pengecekan sessionnya, lalu untuk pengecekan passwordnya, password verify, password hashnya sudah kita buatkan, loginnya sudah selesai, sessionnya pun sudah selesai. Nanti yang harus kalian kerjakan itu adalah, ini kan cara menginputkan passwordnya, datanya itu kita masih manual di sini ya. Kita masih manual. Nanti yang harus kalian kerjakan itu adalah kalian harus membuat sebuah fungsi form. Yang pertama, kalian harus membuat sebuah form untuk melakukan registrasi. Ya, karena di sini kan belum ada proses registrasinya. Artinya pendaftaran data ini harus dibuatkan secara di sistem ini, ya, tidak berdasarkan manual langsung ke dalam database-nya. Ya, pertama kalian buatkan sebuah form untuk registrasi. Yang kedua, kalian harus buatkan sebuah apa namanya ya, kelas untuk melakukan proses input registrasinya. Ya, jadi itu yang harus kalian buat. Ada dua hal sebetulnya, form registrasi dan kelas registrasinya. Ya, tinggal kalian buat. Nanti kalian bisa ini ya, buat link di sini aja, misalkan gini ya. Saya tambahkan aja di sininya. Misalkan Arif autentikasi registrasi form misalkan ya, register. Nah, misalkan seperti ini. Jadi nanti ketika klik, dia akan diarahkan ke halaman registrasi formnya. Ya. Nah, di sini proses registrasinya sudah harus bisa berjalan. Ya, jadi ketika sudah proses sudah input registrasi, ketika kita masuk ke form login dan kita masukkan data yang registrasi yang baru, itu datanya sudah bisa masuk. Ya, sudah sesuai dengan data yang dibutuhkan. Ya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai proses login, bagaimana password harus bekerja dan bagaimana session bekerja. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mau tanyakan, silakan bisa ditanyakan langsung aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.